Kali ini kita bicara tentang hal yang sangat fundamental dalam reformasi birokrasi, profesionalisme aparatur sipil negara. Karena birokrasi yang baik bukan soal struktur, tapi soal kualitas manusia di dalamnya. Di tengah mesin birokrasi ini hadir para tenaga profesional pengembang teknologi pembelajaran atau yang dikenal dengan JFPTP. Mereka tersebar di instansi pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di daerah, sepanjang unit kerjanya memiliki tugas pembelajaran. Tantangannya bagi kami, bagaimana kami bisa memastikan mereka dibina secara tepat, cepat, akurat, dan adaptif mungkin. Kita tahu tantangan lainnya, kebijakan saat ini sangat dinamis. Kemenpan RB bersama dengan BKN terus memperbaiki peraturan menuju ASN lebih profesional. Setiap saat bisa berubah. Kalau tidak cepat kami sikapi, bisa-bisa kebijakan bagus malah jadi gagal dijalankan. Pembinaan sering sekali identik dengan kunjungan pertemuan fisik, baik itu seminar, kunjungan ke kantor kami mengantri untuk mendapatkan layanan konsultasi, atau kami yang diundang ke sana untuk ke lokasi mereka melakukan konsultasi. Terlalu banyak waktu, tenaga, SDM tersedot, apalagi anggaran yang habis. Padahal saat ini kita hidup di era digital. Maka tahun 2021 kami sudah meluncurkan PTP Online, layanan pembinaan satu atap, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pembinaan JFPTP. Saya luncurkan platform PTP Online ini. Melalui salah satu fiturnya, yaitu chat PTP, para PTP bisa konsultasi langsung tentang pengelolaan kinerjanya, bagaimana substansi ke-PTP-annya, atau menyusun dokumen administrasinya, pembinaan karirnya, atau bagaimana cara mengikuti uji kompetensi. Semua dilakukan bisa dari mana saja dan kapan saja oleh mereka. Dampaknya sudah terlihat, banyak solusi yang dihasilkan dalam hitungan jam. Ketepatan waktu kami dalam menyelesaikan proses integrasi angka kredit, peserta uji kompetensi yang memenuhi syarat uji kompetensi tepat waktu, sampai meningkatkannya kualitas kinerja para PTP pada instansi pengguna untuk mengembangkan inovasi pembelajaran di unit kerjanya masing-masing. Proses administrasi lebih ringkas, penghematan anggaran perjalanan dinas, upaya memberikan akses pembinaan yang makin merata hingga ke seluruh pelosok. PTP Online bukan sekedar aplikasi, ini adalah manifestasi komitmen kami untuk tidak membiarkan satu PTP pun tertinggal karena jarak dan keterbatasan informasi. Secara berkala tentu kami melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring paling sederhana melalui dashboard setiap bulannya kami lakukan. Dan cara yang lain dilakukan melalui survei, FGD, hingga diskusi mendalam dengan para stakeholder, para pihak baik para pengguna PTP-nya, admin, dan juga para atasan langsung. Pokoknya kami pastikan PTP Online benar-benar hidup, bukan cuma ada, tapi berdampak. Selain karena prosesnya yang sangat cepat, ya, dan biasanya itu juga bisa berjalan dengan penuh responsif. Kemudian juga user interface-nya juga bagus. Hadir sebagai solusi inovatif yang memberikan kemudahan dalam konsultasi jabatan fungsional PTP. Kita coba cek di situ dan memang kalau saya lihat respon juga cepat, nggak lama dan juga bisa menyelesaikan masalah yang saat itu kami hadapi. Sistem ini sangat berpotensi besar direplikasi oleh berbagai instansi pemerintah yang memiliki tugas pelayanan konsultasi. Bukan hanya dapat ditiru, tapi menghidupkan inovasi ini dalam konteks dan kebutuhan mereka sendiri. Sebuah difusi inovasi demi pembinaan jabatan fungsional yang kuat, modern, dan berkelanjutan, serta unit memberikan layanan konsultasi lainnya untuk tujuan apapun. PTP Online ini bagian dari SPBE di Kemendikbudristek. Bisa dipastikan keberadaannya berkelanjutan. Tahun ini kami akan menambahkan satu fitur baru yang menurut saya akan sangat membantu, yaitu pemanfaatan AI dalam fitur chatnya. Fitur ini akan kami desain agar kami sebagai pembina bisa memberikan layanan yang lebih maksimal dengan jumlah SDM yang lebih sedikit dan lebih efektif. Sementara sebagai pengguna bisa mendapatkan jawabannya sesegera mungkin dengan jawaban yang lebih akurat, karena knowledge-nya sudah kami pastikan. PTP Online membuktikan bahwa pembinaan ASN bisa dilakukan secara efektif, terukur, dan inklusif. Tetapi keberlanjutan sistem ini hanya bisa terjadi kalau semua pihak ikut mendukung. Gunakan, kembangkan, kawal bersama. Karena ASN yang profesional dimulai dari pembinaan yang tepat.